penting. Mengetahui ini perkara penting. Akhirnya yang kelima, dia tahu satu perkara yang lainnya adalah mimpi Firaun. Firaun bermimpi dan itu sangat menggelisahkan sekali. Kita tahu mimpinya bahwa ada lembu yang gemuk, segar dan begitu kuat sekali. Tiba-tiba datanglah ada lembu yang buruk, jelek, kurus dan memakan habis. Dan itu yang terjadi mimpinya. Perkara ini itu menjadi puzzle yang membuat Yusuf tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Hatinya tidak mau teralih dari apa yang sudah ditanam Tuhan di dalam hidupnya. Perkara ini adalah perkara yang membuat Yusuf tidak melenceng. Lihat, ada begitu banyak orang hidupnya melenceng. Lihat, begitu banyak orang hidupnya terbawa kepada arus yang jahat. Tapi orang yang namanya Yusuf ini tidak mau melenceng. Sudah lihat, dari kelima peristiwa ini, apa yang terjadi dalam hidupnya Yusuf? Ibrani 11 ayat yang ke-22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Dia bercerita tentang sesuatu di depan, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, sesuatu yang tetap berjalan sesuai dengan agenda dan tujuan Tuhan. Yang ajaibnya nih, ketika akhirnya dia mati dan akhirnya dimasukkan dalam peti mati ini dan dirempah-rempahi, yang namanya Yusuf ini adalah satu-satunya bukti yang ditaruhkan oleh Yusuf kepada keturunannya. Ketika anaknya menjadi dewasa, akhirnya mereka menikah dan punya anak lagi. Akhirnya yang dewasa ini menjadi tua dan akhirnya mati. Anaknya menjadi dewasa dan anaknya menikah dan mati. Generasi berganti generasi, gak ada firman Tuhan, gak ada apapun. Dan bahkan bangsa Israel berada masuk ke dalam kegelapan. Satu-satunya tanda yang ditakutkan, yang ditanamkan, yang disimpan oleh Yusuf, itu adalah satu-satunya adalah tulang belulangnya. Itu satu-satunya tanda yang disebut dengan rencana Tuhan. Ketika bangsa Israel mengalami satu himpitan dalam penjajahan atas Mesir dalam hidup mereka, mereka teriak-teriak, "Mau sampai kapan kami ditindas seperti ini ya Tuhan? Sampai kapan?" Mereka teriak-teriak begitu. Lalu orang-orang yang menjaga, "Tunggulah, sekarang tahun kesekian, nanti menjelang tahun ke-400 kita semua akan keluar." Ini adalah satu-satunya tanda yang diberikan oleh Yusuf untuk keturunannya, supaya tidak ada seorang pun yang melenceng, yang salah, yang mengartikan salah tentang rencana Tuhan. Dan yang namanya tulang-tulangnya Yusuf ini merupakan satu gambaran orang yang hidup di dalam rencana Tuhan. Jadi ketika berganti generasi, mereka melihat, bukan lihat rasa sakit, bukan melihat penderitaan, bukan melihat penjajahan, cambuk penjajah yang kejam. Mereka selalu melihat ini. Ini tulang yang hidupnya kita tahu, hidup Yusuf itu hidup dalam rencana Tuhan. Makanya kenapa kitab Ibrani itu tidak menuliskan bahwa Yusuf mengartikan mimpi Firaun. Tidak. Dia tidak dituliskan pencapaian tertinggi Yusuf adalah tentang mimpi Firaun. Atau dia menjadi perdana menteri yang mengatur semua 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Tidak, dia mengatakan tentang rencana keluarnya bangsa Israel di dalam keluarga bangsa Israel yang akan datang.